Kemudian kata Syekh di sini, wa dzalika annal Islam lillahi ta'ala nau'an. Islam dibagi menjadi apa? Dua macam. Islam dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, Islamun kauniyun. Islam kauni. Apa sih Islam kauni itu? Ya. Wa huwa al-istislamu li hukmihi al-kauni wa hadha amun li kulli man fis samawati wal ard min mu'minin wa kafirin wa birrin wa fajirin la yumkinu li ahadin an yastakbiru anhu. Yaitu kita berserah diri dalam aturan Allah yang terjadi di alam semesta, yang mana itu tidak akan bisa lepas, baik itu orang mukmin, orang kafir, orang baik ataupun orang fajir. Mana contohnya hujan turun? Tidak ada yang pilih. Allah tidak pernah memilih-milih. Kalau hujan itu hanya orang kafir, mukmin tidak dapat hujan. Ya, biar dia rasakan. Atau yang petir itu hanya orang kafir kena petir. Tidak ada. Itu semua apa? Semua rata. Pokoknya yang bersifat kejadian di alam ini semuanya kena. Dalam nikmat juga orang mukmin dapat, orang kafir juga apa? Dapat. Bisa dipahami ya? Itu yang bersifat apa? Kauni. Yang bersifat ketetapan Allah yang terjadi di alam semesta. Ya. Contoh misalkan lagi yang terjadi di alam semesta, gempa, banjir kayak di Jakarta itu. Apakah hanya menimpa orang kafir? Enggak. Tapi juga menimpa apa? Orang mukmin. Ya, menimpa orang mukmin. Gempa yang terjadi di mana? Di Palu misalkan, atau yang terjadi di Lombok misalkan, itu semuanya menimpa baik mukmin baik kafir, tidak bisa lepas. Inilah yang disebut dengan istilahnya apa itu? Kejadian alam yang Allah sudah tetapkan dan tidak bisa ada yang lepas dari semua itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat yang ke-83, Allah berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ya. Padahal kepadanya lah berserah diri dengan segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Artinya apa yang di langit, di bumi itu terkena semua. Semuanya merasakan yang menjadi hukum kauni Allah Ta'ala, itu yang berkaitan dengan kejadian alam semesta ini. Ya. Lapar misalkan, dah hanya menimpa orang kafir, orang mukmin juga lapar. Ya. Bisa dipahami ini ya? Bisa ya? Taib. Yang kedua, adapun di asani yang kedua, Islamun syar'iyun, yaitu Islam yang bersifat syar'i. Apa maksudnya? Wa huwa al-istislamu li hukmihi asy-syar'iyyi wa hadha khasun biman qama bi ta'atihi minar rusul wa itba'ihim bi ihsanin, yaitu kita tunduk terhadap aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan di dalam syariatnya. Hal ini khusus bagi mereka yang mau mentaati Allah dari kalangan umat para nabi. Dia orang yang beriman saja. Contoh, sholat itu wajibnya bagi siapa? Bagi siapa? Muslim. Kafir nggak wajib sholat. Haji, umroh, intinya segala ibadah di dalam Islam itu diwajibkan hanya kepada orang beriman. Adapun orang kafir nggak wajib. Kalaupun mereka sholat, mereka tidak diberikan pahala. Mereka meninggalkan juga tidak diberikan dosa. Mereka sudah berada dalam dosa yang lebih besar daripada itu, yaitu dalam kekufuran. Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita. Ketika kita meninggalkan kewajiban, maka kita mendapatkan dosa. Tapi kalau kita melakukan kewajiban kita, maka Allah mencatat sebagai pahala. Bisa dipahami sampai sini? Paham ya? Ya, itu namanya Islam dibagi dua. Islam yang sifatnya kauni, yang terjadi di alam semesta ini, yang itu akan menimpa kepada seluruh kalangan manusia, mau mukmin mau kafir. Adapun yang kedua, Islam yang bersifat syar'i, yaitu berupa hukum-hukum Allah Ta'ala yang diturunkan kepada para rasul, dan itu hanya diberlakukan bagi mereka-mereka yang beriman dan mengikuti rasul dari dari umat-umat mereka. Contoh kita siapa? Nabi Muhammad SAW
wasallam. Maka kewajiban kita mengikuti beliau, mengikuti tuntunan beliau, mengikuti ajaran beliau. Tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti Rasul yang lain. Bahkan Rasul yang lain saja kalau mereka hidup harus mengikuti ajarannya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau sekiranya hidup, Musa masih hidup ketika ada seorang sahabat yang memegang Taurat. Ya, yang mana itu merupakan kitab sucinya Nabi Musa. Lalu Nabi marah dengan mengatakan kalau sekiranya Musa hidup hari ini, maka kewajiban Musa adalah mengikuti syariatku, tidak boleh dia mengajarkan syariatnya. Kalau Musa saja disuruh mengikuti syariat Nabi Muhammad, apalagi kita.